Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Pokoknya Bapak Ibu yang ada di aula, juga penonton YouTube yang lagi nyimak live ini, sebisa mungkin ya, kan Pak Haji selalu bilang 3 kata diulang-ulang: paksain, paksain, paksain. Kalau pengen cepet hajatnya terkabul, sebisa mungkin bikin takjub Allah. Tapi kalau hajatnya nggak pengen cepet terkabul, berarti ya nggak perlu bikin takjub Allah ya, nggak perlu sekali mau ngapain ya. Tapi Bapak Ibu semua kan pasti rata-rata pengen dong cepet terkabul. Caranya gimana? Ada yang tahu caranya gimana biar Allahnya cepat takjub? Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, yakinnya juga harus ekstrim ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, bangun jam 00 ya, sesuai arahan guru besar kita. Anggap aja nih Bapak Ibu sekarang lagi sekolah nih, sekolah di SD Impres. Rangkaiannya bangun jam 00, habis bangun jam 00 ngapain lagi Bu? Pada nyimak kan nih? Hah? Senyum? Mandi apa senyum dulu? Sebelum senyum, ketika kita baru bangun mata melek, paksain untuk ucap syukur dulu Bapak Ibu ya. Ucap syukur sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan dan jodoh yang panjang apabila punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan nggak usah disebut ya. Jadi kan begitu alarm berbunyi jam 00, kita matiin alarmnya, kita ucap syukur dulu. Tak lupa baca doa bangun tidur ya. Masih ingat kan Bapak Ibu? Benar. Gimana coba doa bangun tidur? Ini ya. Soalnya ada juga yang lupa doa bangun tidur, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Waduh, itu mah doa sesudah makan. Ya. Bener Pak Bu, hal-hal sepele kadang-kadang kelupaan ya. Jadi begitu mata melek, doa bangun tidur, ucap syukur, lanjut senyum sebanyak, sekali senyum berapa detik Bapak Ibu? 20 detik. Kurang lebih kita ngabisin waktu sekitar 14 menit ya untuk senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Senyumnya harus nyengir madep tembok. Boleh kita kalau ada cermin kita nyengirin muka kita sendiri ya kan. Kalau Bapak Ibu pengen cetak foto monyet boleh ya kan, tulis di bawahnya mantan. Ya bebas ya, pokoknya Bapak Ibu itu teknis ya. Yang penting kata Pak Haji, senyumnya harus giginya kelihatan ya. Yang giginya ompong berarti nggak kelihatan. Ya, jadi senyum di 41 kali, sekali senyum 20 detik, kurang lebih 14 menit kita ngabisin waktu untuk senyum-senyum sendiri kayak orang gila ya. Maknanya apa? Maknanya biar malaikatnya happy, bangun tidur disambut dengan senyum ya. Nah selain itu maknanya juga kita kan dengan senyum berarti secara nggak langsung 24 jam ke depan kita berusaha bahagia ya, karena di RDAY paksain gimana caranya setiap hari kita harus bahagia. Qabul itu dia sifatnya milih-milih. Kalau orang yang juara 1 sifat 18, apalagi muka suntuk tuh alias muka berak kalau kata Pak Haji, dia paling geli, paling takut. Jadi nggak heran kalau Bapak Ibu lemot karena hobinya muka
suntuk. Nah, ya. Jadi qabul hanya datang kepada orang-orang yang happy, gembira, bahagia, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa kenapa ya hajat saya lemot, ya sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Saya juara 1 sifat 18. Nah, itu dia. Tuh sifat 18 tuh qabul agak-agak takut kalau mau mendekat, ya. Contoh, saya lagi banyak uang, Bapak Ibu nih bahagia semua, kira-kira kecipratan gak tuh? Pasti Pak, ya. Tuh uang gampang lemparnya tuh. Tapi kalau mau ngasih mukanya manyun, yang ini orangnya jengkelan, aduh kagak dah, nanti aja dah. Itu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu paksain kita harus happy setiap hari, ya. Nah, beres senyum ngapain lagi tuh Bapak Ibu? Tidur lagi. Mandi, ya. Mandi pakai daun pandan. Berapa lembar? 9 lembar. Daun pandannya diapain tuh? Hah? Diikat di dompet. Diikat simpul, cemplungin ke ember atau ke bak mandi, atau kalau di rumahnya mandinya pakai shower, digantung, ya. Gimana caranya tuh pancurannya kena ke daun pandannya, ya, biar pas lagi mandi kita kecipratan air daun pandan gitu. Jadi dan itu tidak perlu direbus dulu pandannya, tidak perlu digunting-gunting, disuir-suir, nggak usah, ya. Cukup diikat simpul 9 lembar. Kalau daun pandannya pendek-pendek, boleh mungkin pakai karet, ya, gitu. Yang penting jangan pakai tali BH, oke? Nah, habis mandi ngapain lagi Bapak Ibu? Tahajud. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali praktekin ilmu RDAY dan Bapak Ibu yang juga belum tahu tentang habis mandi ngapain sebelum tahajud, ada yang namanya pertobatan bugil alias tanpa busana alias telanjang bulat, ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah mempraktekin pertobatan tersebut? Ini bukan sholat tobat ya, belum. Pada belum nih. Satu aula belum ada satupun yang praktekin. Oke, berarti sekalian saya jelasin teknisnya seperti apa biar tidak salah arahan. Soalnya ada beberapa tamu yang kedengerannya saat itu sholat tobat sambil bugil, ya. Jadi tidak pernah di RDAY ngajarin nyuruh untuk sholat tobat tanpa busana. Nggak ada sejarahnya sholat nggak pakai baju. Yang nggak pakai baju namanya bukan sholat, tapi disolatin. Itu pun dibungkus pakai kain putih, ya. Bajunya nggak dijahit, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu persepsinya sholat tobat sambil bugil, nggak ada, ya. Ini pertobatan tanpa busana ini memang Pak Haji mengarahkan untuk tamu-tamu RDAY melakukan cukup sekali di awal sebelum mempraktekin ilmu RDAY, ya. Ibaratnya malam pertama nih, ya, Bapak Ibu cukup lakukan sekali. Kalaupun sudah kepalang praktekin berhari-hari, berminggu-minggu dan baru tahu poin ini, silakan lakukan, ya. Terus gimana caranya? Beres mandi, ya, Bapak Ibu cari tempat yang menurut Bapak Ibu paling aman dan nyaman. Contoh di kamar, atau kalau di kamar sekiranya kurang nyaman, bisa di ruang tengah atau ruang tamu, atau kalau di rumahnya punya ruang sholat, ya, boleh di situ. Kalau kepepet boleh di dapur, ya. Cuman intip-intip, takutnya ada tikus lewat, repot, ya kan. Yang pasti kata Pak Haji, jangan coba-coba lakuin di teras rumah, apalagi di perempatan komplek. Bahaya, takut viral, ya. Ntar dikira aliran sesat, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu lakukan, ya.
dalam keadaan tidak berbusana, boleh duduk bersila, boleh duduk bersimpu, duduk di antara dua sujud. Yang nggak boleh tengkurap, apalagi celentang, ya, apa nungging itu jangan, ya. Duduk Bapak Ibu, ya, lakukan. Mau menghadap kiblat boleh, nggak masalah, ya, itu mah teknis, ya. Yang penting Bapak Ibu dalam keadaan tidak berbusana, lepas semua benda-benda yang menempel. Contoh, anting, cincin, gelang, kalung, copot. Maknanya adalah kita telanjang bulat seperti bayi baru lahir. Ketika kita mohon ampun sama Allah, yakin niscaya Allah pasti ampuni semua dosa-dosa kita, dan kita suci kembali seperti bayi yang baru lahir, ya, gitu. Jadi ada maksudnya kenapa kita disuruh telanjang. Secara gak langsung kita juga lepas tuh semua pangkat, jabatan, apalah yang kita merasa bahwa kita ini aduhai, ya kan, di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya, gitu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu lakukan cukup sekali. Kalau Bapak Ibu ngerasa kayaknya saya nyaman deh, mau seminggu sekali, boleh, sebulan sekali nggak masalah, sifatnya yang penting sekali aja di awal. Terus bagaimana cara tobatnya, ya? Kalau saya waktu itu, ya Pak Bu, ya, kalau saya waktu itu saya tambahin lagi nih, saya kombinasi lagi. Kan Pak Haji memang tidak memerintahkan, tidak nyuruh, tapi saya inisiatif sendiri. Saya istighfar dulu, ya. Jadi sebelumnya saya istighfar dulu kurang lebih 2-3 menit, ya. Habis istighfar Bapak Ibu, ya, istighfarnya dilagemin tuh yang kayak gini Bapak Ibu. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ini kalau diterusin Bapak Ibu, percaya nggak percaya, air mata saya meleleh nih, ya kan? Bahaya, kita stop aja ya, maksudnya nggak usah diterusin lagi, ya. Nah, udah gitu Bapak Ibu, barulah kita mohon ampun, ya. Kita pengakuan dosa, kita mohon ampun sama Allah atas, pertama yang Bapak Ibu harus ucapkan mohon ampun adalah, Allah, mulai malam hari ini aku bertobat sungguh-sungguh, ya. Ampuni atas semua kesalahan, dosa besar, dosa kecil. Yang pertama, ampuni bahwa saya sering menjadi Tuhan kecil, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang paham makna apa itu Tuhan kecil, ya. Kalau kata Pak Haji, hobinya suka berandai-andai, hobinya suka ngeplot sesuatu belum kita terima, tapi kita udah, nanti kalau cair saya mau bayar utang, nanti kalau cair saya pengen beli Mercy, nanti kalau lunas, nanti kalau, nah itu pantang, ya, namanya Tuhan kecil, ya. Nah, kita akui dulu bahwa kita hobinya jadi Tuhan kecil. Mohon ampun Allah bahwa saya sering menjadi Tuhan kecil. Mohon ampun juga bahwa saya sering menghina Engkau, ya Allah. Bagaimana tuh menghina yang dimaksud? Bukan kita mencaci maki atau kita mengolok-olok Allah, tapi dengan Bapak Ibu khawatir besok gimana, aduh token habis, gimana nih, nah khawatir kan, berarti kita nggak yakin bahwa Allah itu pasti bantu kita. Nah kan selama ini kan hobinya selalu mengkhawatirkan hari esok bagaimana, bulan depan gimana, aduh rumah mau dilelang nih gimana nasibnya. Itu sama aja kita khawatir atau kita tidak yakin bahwa ada kekuatan dari Allah, ragu lah bahasanya gitu ke Allah, ya. Jadi akui bahwa kita sering menghina Allah, ya. Juga kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kepada kedua orang tua kita, kepada pasangan kita, suami atau istri, dosa-dosa kepada keluarga, orang terdekat atau yang jauh, orang yang kita kenal atau tidak yang kita kenal, baik yang masih ada atau yang telah tiada, ya. Kita mohon ampun sama Allah. Dan juga
kita mohon ampun kepada Allah atas ya kepada makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan, tumbuhan ya, barangkali Bapak Ibu pernah ada yang bersekutu dengan jin, juga mohon ampun sama Allah atas dosa tersebut ya. Itu harus diucapkan Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu sudah selesai, barulah Bapak Ibu lanjut sholat tahajud ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan pengampunan dosa atau pertobatan telanjang? Harusnya cukup jelas ya. Kalau bingung nanti Bapak Ibu nyimak YouTube lagi ya. Oke. Nah, jadi poinnya inilah, kita ngakui dulu kesalahan kita ya. Karena Bapak Ibu yakin yakinnya setelah kita bertobat kepada Allah mohon ampun, itu si malaikat pencatat amal buruk, siapa namanya Bapak Ibu? Ada yang kenal gak? Hah? Bu? Malaikat siapa? Atid ya. Kalau malaikat Rokib itu pencatat amal baik ya. Nanti Allah perintahkan, malaikat Atid, itu si Fulan sudah mohon ampun sama aku sungguh-sungguh ya kan, bertaubatan nasuha ibaratnya. Hapus semua catatan amal buruknya, leburkan, bakar buku dosanya dia ibaratnya ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita berdoa ke Allah ditambah wasilah amin anak yatim, yakin pasti lebih cepat ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah berdoa pagi, siang, malam, sore, kenapa kok nggak kabul-kabul? Karena masih keberatan dosa, kebanyakan dosa. Mungkin kita hobinya sholat, nggak pernah putus, tapi sifat 18 juara 1 ya kan. Nah, di RDAY sifat 18 suka nggak suka, seneng nggak seneng harus bisa kita kendalikan, jangan dilanggar. Yang namanya sifat itu tidak bisa dihilangkan karena dia melekat di hati. Yang bisa apa? Kita kendalikan, jangan dilanggar. Karena sifat baik, sifat buruk udah ada di hati manusia sampai mati ya. Yang nggak bisa kita hilangin, susah Bu kalau hilangin. Tapi yang bisa kita apa? Kendalikan. Contoh, lagi naik motor ada yang nyenggol, ada yang nyerempet, atau ada yang motong, atau apalah yang biasanya kita hobinya monyet lo ya kan, anjing lo ya kan, kita prank Pak si jengkel. Mau ngucap kata-kata buruk ya kan, kabul cair 10 miliar ya kan. Nah gitu Pak. Jadi kalau udah ke RDAY, gimana caranya jengkel boleh jengkel, tapi kita pakai cara yang positif ya kan gitu. Jadi jangan kita kepancing jengkel hanya gara-gara udah bangun jam 00, bahkan bisa baca Quran 12 juz sampai matahari terbit, siang-siang lagi jalan ada burung pluk kena baju, dasar monyet kata burung. Kan gue burung bukan monyet, baju baru lagi nih, harusnya Pak alhamdulillah cair, alhamdulillah lunas, begitu ya kan. Jadi kita kendalikan ya Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin nyimak terus YouTube-nya Pak Haji, karena kan Pak Haji pernah tuh, Pak Uji jangan main air, kalau main air nanti Papa punya Robicon. Nah ya, ucapan adalah doa. Terbukti Pak Haji punya Robicon tanpa beli. Alhamdulillah. Mau nggak Bapak Ibu? Harus mau. Enggak, saya nggak mau. Ya udah kalau nggak mau ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, sebisa mungkin kita harus bisa mengendalikan ya. Jadi rangkaiannya tadi setelah setelah pertobatan baru Bapak Ibu lanjut sholat tahajud dan teman-temannya ya. Rangkaiannya diakhiri dengan baca Quran. Baca Quran itu berapa juz? Paksain 12 juz. Dan jangan pernah diulang-ulang. Kebiasaan tamu RDAY dengar kata-kata paksain 12 juz. Saya tiap malam baru sanggup sampai juz 6 Pak Haji. Awalnya juz 3, naik juz 4, naik juz 5. Terus saya ulang-ulang, saya belum bisa 12 juz Pak Haji. Diulang-ulang. Jangan Bapak Ibu,
Kalau begitu nggak hatam-hatam. Jadi Bapak Ibu baca dari juz 1 ya, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Juz 1, misal malam ini juz 1, juz 2, juz 3 nggak kuat, udah stop sampai matahari terbit. Besok malam 4, 5, 6 ya kan, berarti malam pertama 3 juz, malam kedua 3 juz. Malam ketiga 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah tuh naik tuh 4 juz ya kan. Matahari terbit stop. Malam ketiga tuh. Malam keempat 11, 12, 13, 14, 15. Ih alhamdulillah bisa 5 juz tuh ya kan. Lumayan tuh 4 malam udah 5 juz. Berarti masih ada 4 malam 15 juz. Masih ada 15 juz lagi. Syukur-syukur Bapak Ibu 5 juz, 5 juz, 5 juz. Beres tuh ya kan. 8 malam berapa juz? 30 juz. Hatam kan? Gitu. Atau minimal per malam baru sanggup 2 juz Pak Haji, nggak apa-apa. 15 malam hatam. Saya baru 3 juz Pak Haji, nggak apa-apa. 10 malam hatam. Saya baru 1 juz Pak Haji, nggak kuat. Ya udah 30 malam hatam ya, tapi pelan-pelan pasti naik tuh, naik. Ada nggak Bapak Ibu yang sudah berhasil 12 juz setiap malam? Belum ada. Paling banyak Bapak Ibu berapa juz? Yang paling banyak ada yang di atas 5 juz? Ibu sampai 8. Ibu 6. Ibu bisa sampai 12 juz sampai matahari terbit. Oh jangan. Ibu berapa tadi? 8 sampai matahari terbit? Iya. Setengah 6? Jam ini, jam... Coba Bu, ngomong pakai mic Bu. Jam 7, hampir jam 7. Iya. Matahari terbit di rumah Ibu jam berapa? Emang jam 7 Bu? Enggak. Hah? Jam berapa? Bisa 12 juz tapi sampai jam setengah 10. Oh, kalau sampai matahari terbit Ibu sanggupnya berapa juz? 8. 8? Iya. Setengah 6? Iya. 8 juz? Iya, kadang 8, nggak tentulah, tergantung itunya. Tergantung hari? Bukan tergantung hari, tergantung kita bacanya juz berapa gitu. Oh iya. Mungkin kalau udah akhir-akhirnya bisa cepet ya, gitu. Iya. Nah, Ibu sekarang udah bisa 8 juz. Awalnya mulai berapa juz sanggupnya? 4 doang? Iya. Sampai matahari terbit? Iya. Perlahan, nambah. Jadilah sekarang 8 juz. Iya. Mungkin nggak Ibu berhasil 12 juz sampai matahari terbit? Belum bisa. Nggak, mungkin nggak menurut Ibu? Ibu yakin nggak pasti bisa sampai 12 juz? Ya yakin. Harus yakin Bu, karena banyak sekali tamu-tamu RDAY yang berhasil baca 12 juz sampai matahari terbit. Ya, jadi matahari terbit itu setelah sholat subuh kita masih ada waktu Pak, Bu, kurang lebih 1 jaman lah untuk kita bisa baca Quran, ya, gitu. Nah, Ibu berapa juz tadi Bu? 6 juz. Coba pegang mic-nya Bu. Ibu sampai matahari terbit? Apa sampai subuh lagi? Enggak. Sampai jam 5.15. 5.15. Ya. Terus Ibu lanjut ngapain? Aktivitas? Iya. Deketin mic-nya Bu. Langsung aktivitas seperti biasa. Aktivitas seperti biasa. Oh berarti Ibu mentokin baca Qurannya di jam 5.15. Iya. Ibu bisa 6 juz. Iya. Awalnya berapa juz Bu? Awalnya 4. Awalnya 4. Iya. Maksimal tuh. Maksimal. Dan naik. Ibu praktekin ilmu RDI udah berapa lama? Baru ini sih. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? 1 minggu. Baru 1 minggu? Iya. Oh berarti naiknya hitungan hari? Iya. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu dong Pak. Ini baru mantap ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Bapak Ibu menjalani ya. Kayak orang baca Pak, anak kecil kan baru sekelas 1 SD kan bacanya masih ngeja. Ini Ibu Budi, IN ini, BU Budi ID. Lama-lama bacanya cepet, lancar. Semakin lancar semakin kayak pembawa berita. Ya, pembawa acara berita tuh ya, reporter, dia kan kalau baca cepet banget tuh,
udah hafal gitu apa yang mau diucapkan gitu kan. Nah Bapak Ibu kayak gitu nanti lama-lama ya. Yang penting terus ya, karena ilmu RDAY ini tidak bisa bukan kita yang praktekin,